Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Purwadi SIMM selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian di kelas MA. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil penelitian saya. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Umar Said. Saya dari kelas metodologi penelitian MA. Langsung saja ke materi tentang penelitian yang saya pilih ialah berjudulkan pengaruh kepercayaan diri, motivasi dan beban akademik atlet terhadap prestasi atlet taekwondo. Langsung saja ke latar belakang. Taekwondo merupakan salah satu jenis dari olahraga seni bela diri modern yang berasal dari negara Korea. Taekwondo ini berasal dari beberapa kata, yakni kata tai atau menggunakan kaki, yaitu menggunakan kaki untuk menyerang dan bertahan. Kwon yakni tangan, yaitu menyerang dengan memukul, tetapi di dalam bela diri taekwondo jika menyerang dengan kwon atau tangan tidak diperbolehkan ke bagian kepala atau head dikarenakan suatu pelanggaran dan akan terjadi pengurangan poin selanjutnya. Dan yang selanjutnya ialah do atau menggunakan seni yang berartikan cara mendisiplinkan sebagaimana dikemukakan oleh Suryadi bahwa mempelajari taekwondo tidak dapat hanya menyentuh aspek keterampilan teknik bela dirinya saja, namun harus meliputi aspek fisik, mental dan spiritualnya. Nah, dalam penelitian saya ini yang membuat saya ingin meneliti ialah dengan fenomena pada akhir-akhir ini ada masalah mengenai ketidakstabilan prestasi atlet taekwondo, khususnya di Dojan Taekwondo Akademi Unisnu Jepara. Untuk pertandingan antar mahasiswa di tingkat se-Jawa Tengah, atlet taekwondo Unisnu sangat mendominasi juara. Namun selepas maju ke tingkat yang lebih tinggi, contohnya antar mahasiswa se-Indonesia, tidak sedikit atlet taekwondo Unisnu gagal, bahkan bisa dikatakan tertinggal jauh dibandingkan atlet mahasiswa di universitas lainnya. Dengan adanya latar belakang masalah tersebut, saya ingin meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakstabilan prestasi atlet taekwondo Unisnu Jepara. Apakah dari faktor-faktor kurangnya ambisi prestatif atlet dalam meraih prestasi, atau kurangnya kepercayaan diri atlet, dan juga apakah kurangnya motivasi yang tinggi seorang atlet, dan juga bisa jadi apakah dari faktor beban akademiknya atlet taekwondo Unisnu Jepara sehingga berdampak pada prestasi atlet taekwondo Akademi Unisnu Jepara. Nah, berikut data perolehan medali mahasiswa tingkat se-Jawa Tengah tahun 2018, yaitu yang pertama dari universitas ada universitas pertama Unisnu, yang kedua UMK, yang ketiga Unisula, dan yang keempat Udinus, dan yang terakhir ialah UNS. Dari perolehan medali dari Dojan Unisnu ialah sangat mendominasi, yaitu mendapatkan medali emas sebanyak 12 dan perak sebanyak 5 dan perunggu sebanyak 3. Nah, dari kejuaraan Jawa Tengah ini dalam taekwondo Unisnu Jepara itu adalah sangat mendominasi di dalam kejuaraan tersebut dengan perolehan emas yang diperoleh tersebut. Nah, dari data tabel yang kedua ialah tentang mahasiswa antar se-Indonesia pada tahun 2019. Untuk di universitas ada beberapa universitas. Yang pertama ada Unisnu, Mercubuana, UGM, dan UNAS, dan juga yang terakhir Unisri. Dalam tabel tersebut, dalam Dojan Akademi Unisnu itu bisa dikatakan menurun dalam perayaan medali. Yang pertama medali emas hanya mendapatkan 1 medali, yang kedua perak mendapatkan 6, yang perunggu ialah mendapatkan 13 medali. Nah, penjelasan dari tabel tersebut ialah dari data di atas terlihat dengan jelas bahwa perolehan medali taekwondo Akademi Unisnu Jepara pada ajang antar mahasiswa Jawa Tengah yang telah diselenggarakan dengan memperoleh medali emas 12 perak, dengan medali emas 12, perak 5, perunggu 3. Taekwondo Akademi Unisnu Jepara mendapatkan hasil yang optimal dengan menduduki peringkat pertama, berbeda dengan penyelenggaraan antar mahasiswa se-Indonesia dengan prestasi yang menurun, bahkan berada di peringkat yang tidak memuaskan. Di kejuaraan antar mahasiswa se-Indonesia dengan perolehan medali emas 1, perak 6, perunggu 13. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bahwa penurunan prestasi pada kejuaraan antar mahasiswa tingkat se-Indonesia pada Dojan Unisnu Jepara. Langsung saja ke landasan teori. Yang pertama ialah tentang motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Inggris dikenal dengan sebutan motif, yang artinya daya gerak.
Di dalam bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah motif yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Motif menjadi dasar dari kata motivasi yang bisa diartikan sebagai daya penggerak yang kelaktif. Menurut John W. Santrock, berpendapat motivasi adalah proses pemberi semangat, arah, dan kegigihan atlet. Perilaku atlet yang bermotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Dan juga menurut Thomas M. Rees juga berpendapat motivasi adalah usaha yang didasari oleh seorang atlet untuk menimbulkan motif-motif pada diri atlet yang menunjang ke arah prestasi atlet. Motivasi yang harus dimiliki seorang atlet ialah motivasi berprestasi atau achievement motivation, yaitu orientasi seseorang untuk tetap berusaha memperoleh hasil terbaik semaksimal mungkin dengan dasar kemampuan untuk tetap bertahan sekalipun gagal. Dan tetap berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya karena ia merasa bangga untuk mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan maksimal. Langsung saja ke kepercayaan diri atlet. Percaya diri adalah suatu sikap atau keyakinan atlet dalam pertandingan, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan atau strateginya, dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih. Seorang atlet yang berprestasi atau keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh atlet di dalam kejuaraan atau pertandingan tersebut. Kepercayaan diri adalah rasa keyakinan dalam diri atlet di mana ia akan mampu menyelesaikan seharusnya dengan baik dalam situasi pertandingan yang diselenggarakan maupun kinerja olahraga dalam meraih prestasi atletnya. Percaya diri erat kaitannya dengan falsafah pemenuhan diri dan keyakinan diri. Atlet yang memiliki rasa percaya diri yang baik akan mampu menampilkan sesuai yang ia harapkan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya harapan motivasi positif bahwa atlet mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seorang atlet meyakinkan penampilannya pada saat bertanding akan berhasil dalam menunjukkan penampilannya di arena pertandingan taekwondo. Nah, ada beberapa sisi positif dalam atlet yang punya rasa percaya diri. Yang pertama ialah mudah mengendalikan diri dalam situasi tertekan, contohnya di suatu pertandingan ataupun kejuaraan. Yang kedua, lebih mudah berkonsentrasi. Yang ketiga, cenderung mengembangkan strategi untuk memperoleh dalam prestasi atlet. Yang terakhir, merangsang usaha lebih kuat dalam meraih prestasi atlet. Selanjutnya, beban akademik. Beban akademik adalah persepsi subjektif terhadap suatu kondisi akademik atau respon yang dialami siswa ataupun mahasiswa berupa reaksi fisik, perilaku, pikiran, dan emosi negatif yang muncul akibat adanya tuntutan sekolah atau akademik. Susilowati pada tahun 2010 mengatakan bahwa beban akademik mahasiswa terhadap tuntutan yang menekan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, ketegangan, dan perubahan perilaku. Beban akademik merupakan respon muncul karena terdapatnya ketegangan yang menyebabkan oleh tuntutan akademik yang harus dikerjakan oleh individu atau oleh teknik dan siklus. Nah, berikut beban akademik. Yang pertama ialah tekanan belajar. Tekanan belajar berkaitan dengan tekanan yang dialami individu ketika sedang belajar kampus dan di rumah. Yang kedua, beban akademik. Yang kedua, beban tugas. Beban tugas berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan oleh individu seperti di kampus berupa tugas yang menumpuk tanpa habisnya. Yang ketiga, tuntutan nilai. Tuntutan nilai berkaitan dengan target mahasiswa terhadap mendapatkan nilai. Hal itu membuat beban akademik terhadap mahasiswa. Selanjutnya ialah prestasi atlet. Prestasi atlet merupakan hasil optimal yang dicapai oleh seorang olahragawan ataupun atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugasnya. Usaha yang maksimal dan terstruktur dapat memberikan hasil yang maksimal dalam prestasi atlet. Nah, ada beberapa komponen yang mempengaruhi dalam prestasi atlet. Yang pertama, kesehatan fisik dan kemampuan fisik. Yang kedua, penguasaan teknik. Dan yang ketiga, memiliki mental juara tinggi. Yang keempat, juga memiliki motivasi serta kedisiplinan yang tinggi. Nah, selanjutnya itu perumusan hipotesis. Yang pertama ialah H1, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi atlet. Yang kedua ialah percaya diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi atlet. Yang ketiga, beban akademik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi atlet.
Penjelasan ialah H1 pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi atlet ialah di dalam sebuah pertandingan seorang atlet dituntut untuk percaya diri untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Percaya diri ialah keyakinan diri seorang atlet tersebut bahwa dia akan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Dan juga rasa percaya diri biasanya menimbulkan kompensasi, misalnya menutupi kecemasan dengan berperilaku santai sehingga berdampak positif untuk atlet dalam bertanding. Nah, dari penelitian tersebut bahwa kepercayaan diri atlet berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi atlet. Berikutnya ialah 2 tentang pengaruh motivasi terhadap prestasi. Hasilnya seorang atlet tidak lepas dari kata motivasi, dikarenakan motivasi menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan atlet dalam meraih prestasi. Dengan adanya motivasi, atlet akan tumbuh dorongan yang menggerakkan seorang atlet untuk melakukan upaya-upaya untuk mencapai prestasi puncak dalam olahraga taekwondo. Nah, dari hasil penelitian tersebut, motivasi sangat berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi atlet. Yang ketiga ya, beban akademik atlet terhadap prestasi atlet. Penjelasannya ialah dari sebuah atlet harus fokus pada satu tujuan yang dimana tujuan tersebut akan terwujudkan. Yang bisa diartikan seorang atlet diharuskan mempunyai pendirian atau keputusan dalam mengambil titik tujuan tersebut. Bila mana seorang atlet masih pelin-pelan dalam menuju tujuannya dan masih ada beban atau tujuan lain, misalnya dalam beban akademik, bisa dikatakan itu salah satu penghambat atlet dalam meraih prestasi atletnya. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa beban akademik atlet berpengaruh negatif signifikan terhadap prestasi atlet. Selanjutnya dari data dan sumber data. Pertama, data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari angket yang disebarkan pada atlet Taekwondo Akademi Unisnu Jepara, berupa informasi tentang motivasi, percayaan diri, dan beban akademik atlet yang dilihat dari sifat-sifat atlet tersebut. Yang kedua, data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara teknik dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan telaah pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, arsip foto, cenderma mata. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari metode dokumen adalah perolehan medali antar mahasiswa di tingkat se-Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai ke tingkat se-Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun 2018 di kejuaraan antar mahasiswa tingkat se-Jawa Tengah menunjukkan prestasi membanggakan, yaitu dengan memperoleh medali 12 emas, 5 perak, dan 3 perunggu, dan menjadi juara umum. Kemudian pada tahun 2019 di kejuaraan antar mahasiswa tingkat se-Indonesia dengan perolehan medali 1 emas, 6 perak, dan 13 perunggu. Sumber data dalam penelitian ini adalah atlet Taekwondo Akademi Unisnu Jepara. Selanjutnya, populasi, jumlah sampel, dan teknis pengambilan sampel. Berikut pengertian dari populasi. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati peneliti. Dari Bapak Supardi 2005-101. Berdasarkan penelitian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet Taekwondo di jenjang Unisnu junior ke senior. Mempertimbangkan jumlah anggota populasi dan keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian, maka dengan keterbatasan dalam penelitian ini akan diambil sampel. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang terpilih untuk mewakili seluruh anggotanya populasinya. Berdasarkan pengertian tersebut, jadi jumlah sampel 50 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya ialah metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan penyebaran kuesioner, indikator-indikator yang dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang disusun kepada seluruh atlet Taekwondo Akademi. Nah, selanjutnya metode pengolahan data. Schreger berpendapat bahwa menyatakan metode pengelolaan data pada penelitian ini meliputi editing, scoring, coding, dan tabulating. Yang pertama tentang editing. Maksudnya ialah editing merupakan proses pengolahan data yang diperoleh dari hasil data yang terkumpul untuk mengetahui apakah lembar pertanyaan ataupun kuesioner yang diberikan responden sudah terjawab lengkap ataupun belum. Yang kedua, scoring. Tahap pendataan dengan mencantumkan skor pada instrumen pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki responden. Yang pertama ya dari sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Selanjutnya dari coding merupakan proses pemberian kode tertentu terhadap jawaban yang diberikan responden untuk kemudian dikelompokkan dalam kategori yang sama. Yang terakhir, tabulating merupakan proses pengolahan data dengan cara memasukkan data atas jawaban responden yang telah di-scoring tersebut berbentuk tabularis yang dapat digunakan untuk mencari pengaruh antar berbagai variabel. Selanjutnya tentang metode analisis data. Analisis data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam metode penelitian. Oleh karena itu, dalam analisa data tersebut berfungsi dalam menyelesaikan masalah penelitian. Dalam metode analisa ini menggunakan deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Data yang dihasilkan selanjutnya akan dianalisis dan diinterpretasikan. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui teknik deskriptif. Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing indikator dalam tiap variabel, yaitu motivasi atlet, percaya diri atlet, dan beban akademik atlet. Hal ini dimaksudnya agar lebih mudah memahaminya. Rumus sebagai digunakan untuk mendeskripsikan nilai variabel adalah sebagai berikut. Nah, dari rumus lihat tentang persen sama dengan N kali 100%. Nah, dalam keterangan tersebut adalah dari persen itu mengartikan tingkat keberhasilan yang dicapai. Dari N yaitu jumlah skor jawaban responden, dan yang N besar adalah jumlah seluruh skor ideal menurut Kewanudin pada tahun 2005. Berikut ialah penjelasannya membuat tabel distribusi jawaban angket. Yang kedua, menentukan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden. Yang ketiga, menjumlahkan skor yang diperoleh setiap responden. Yang keempat, memasukkan skor tersebut ke dalam rumus. Yang terakhir, hasil yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kategori. Untuk menentukan kategori deskripsi persentase atau bisa dikatakan DP yang diperoleh, maka dibuat tabel kategori yang disusun dalam perhitungan sebagai berikut. Yang pertama tentang persentase maksimal, ialah dari 5 atau 5 kali 100% sama dengan 100%. Persentase minimal ialah 1 atau per 5 kali 100% sama dengan 90%. Yang ketiga tentang persentase, 100% dikurangi 20% sama dengan 80%. Yang terakhir interval kelas persentase sama dengan 80% per 5 sama dengan 16. Nah, selanjutnya tentang variabel motivasi atlet dan juga kepercayaan diri atlet dan beban akademik atlet. Nah, untuk mengetahui gambaran angket penelitian variabel motivasi kepercayaan diri atlet, beban akademik dengan jumlah item pernyataan, masing-masing memiliki skor maksimal 5 dan skor minimal 1 yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut. Skor maksimal 5 kali jumlah item kali jumlah sampel. Skor minimal 1 kali jumlah item kali jumlah sampel. Yang terakhir tentang skor maksimal kurangi skor minimal. Interval kelas skor jumlah 5. Nah, berikut ada tabel kategori motivasi peran diri beban akademik, bisa dilihat sendiri dari interval, persentase, dan juga kategori dari DP. DP tadi adalah tentang deskripsi persentase. Selanjutnya tentang uji asumsi klasik. Model analisis regresi yang baik harus memenuhi asumsi klasik. Pengujian dengan menggunakan uji asumsi klasik apa tidak? Adapun pengujian asumsi klasik meliputi yang pertama uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal ataukah tidak normal menurut Ghazali tahun 2006. Normalitas dapat dicari dengan rumus Kolmogorov-Smirnov bantuan program SPSS. Dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai probabilitas, yaitu jika nilai-nilainya lebih besar dari 0,05. Maka dalam data penelitian berdistribusi normal, normalitas data keseluruhan dapat dilihat dari grafik normal P-P plotnya. Apabila terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah diagonal, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi menurut Imam Ghazali pada tahun 2005. Nah, berikut ialah tentang analisis regresi. Analisis regresi tunggal digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu antara motivasi atlet atau X, kepercayaan diri atlet atau X, beban akademik atlet atau X terhadap prestasi atlet atau yang mempengaruhi yang Y. Setelah itu
Untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas dan terikat, persamaan reaksi tunggalnya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sendiri dari Y sama dengan A plus B X1, X2 dan X3. Keterangannya ialah Y tentang variabel prestasi atlet, yang A itu ada tentang konstanta, yang B koefisien perubahan bebas antar X terhadap Y, yang X pertama motivasi atlet, X2 percayaan diri atlet, dan X ketiga beban akademik atlet. Selanjutnya ialah tentang uji hipotesis. Uji F. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis secara keseluruhan, maka dilakukan uji F, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan taraf signifikansi 5%. Agar perhitungan lebih cepat dan mendapatkan hasil yang akurat, maka nilai F dicari dengan bantuan program SPSS. Dari perhitungan F akan terjadi kemungkinan sebagai berikut. Jika dalam uji F diperoleh signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai uji tersebut signifikan. Berarti HO ditolak dan HA diterima, yang artinya motivasi atlet, kepentingan diri atlet, dan beban akademik atlet mempengaruhi prestasi atlet taekwondo. Jika uji F diperoleh signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai tersebut tidak signifikan. Berarti HO diterima dan HA ditolak, yang artinya motivasi atlet, kepercayaan diri atlet, dan beban akademik atlet tidak mempengaruhi prestasi atlet taekwondo. Nah, berikut kuesioner penelitian. Bisa dilihat dari gambarnya, dari PPT-nya tentang perizinan dari kuesioner saya. Pada yang terhormat itu untuk perizinan kepada seluruh atlet taekwondo Indonesia Jepara, dan yang bertanda tangan itu saya Umar Said dengan jurusan manajemen. Nah, berikut adalah tentang mahasiswa Fakultas Teknik Bisnis, tentang perizinan saya untuk mengambil kuesioner dari atlet seluruh atlet taekwondo Indonesia Jepara tentang berjudul pengaruh motivasi kepercayaan diri atlet dan beban akademik atlet terhadap prestasi atlet taekwondo Indonesia Jepara. Penulis Umar Said. Nah, keterangan jawaban dari kuesioner saya. Pertama, SS yang berarti kan sangat setuju, mempunyai skor 5. Yang kedua, S yang berarti setuju, skor 4. Yang ketiga, ragu-ragu, skornya 3. Dan yang keempat, tidak setuju, skor 2. Dan yang STS sangat tidak setuju, skornya paling ringan atau paling sedikit, yaitu 1. Nah, berikutnya kuesioner tentang motivasi. Pertanyaan: motivasi tumbuh dari niat dan tujuan yang jelas. Yang kedua, dengan motivasi tinggi, atlet bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam prestasinya. Yang ketiga, motivasi menjadi salah satu kunci keberhasilan atlet dalam meraih prestasi. Yang terakhir adalah motivasi lemah akan berdampak dengan prestasi atlet. Nah, di situ para responden akan diberikan memilih untuk jawabannya tentang setuju, sangat setuju, dan ragu-ragu. Yang selanjutnya tentang kuesioner kepercayaan diri atlet atau X2. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, dengan percayaan diri atlet bisa menghilangkan rasa cemas dalam bertanding. Yang kedua, dengan percayaan diri tinggi atlet bisa menumbuhkan mindset motivasi dalam mencapai prestasinya. Yang ketiga, percaya diri bisa berdampak negatif bagi atlet dalam meraih prestasinya. Yang terakhir, percaya diri atlet akan tumbuh dengan adanya sebutan prestasi atlet. Yang ketiga ialah tentang kuesioner beban akademik atlet. Ada 4 pertanyaan juga. Pertama, beban akademik menjadi pemicu motivasi atlet dalam meraih prestasinya. Yang kedua, beban akademik membuat atlet menjadi tertekan. Dan terakhir, beban akademik menjadi faktor utama. Yang terakhir adalah tentang prestasi atlet, yaitu Y. Yang pertama ialah tentang hasil pencapaian prestasi yang saya dapatkan sudah mencapai target atau limit yang telah ditetapkan. Apakah untuk atlet yang sangat setuju bisa mencentangkan dari kolom sangat setuju yang mendapatkan poin 5, kalau tidak mendapat sangat setuju. Yang terakhir adalah tentang berbagai level kejuaraan yang pernah diikuti atlet baik regional maupun nasional menunjukkan prestasi atlet tidak baik. Nah, berikut dari penjelasan atau presentasi dari saya yang dari hasil penilaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.